wabarakatuh. Jumpa lagi bersama kami di Java Explore. Hari ini kami akan mengunjungi salah satu kantor pelayanan hukum di Bandung Selatan, yaitu di Kabupaten Bandung. Mau tahu gimana keseruannya? Mari kita lihat. Oke pemirsa, hari ini saya sudah ada di kantor pelayanan hukum Yos, dan mari kita sambut. Ini adalah Bang Yos, kalau disebutnya Bang Yos. Assalamualaikum Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan ini sahabat kita, sama juga, siapa Pak? Sama saya Panji Surya Mulyana. Panji Surya Mulyana. Dipanggilnya? Panji. Panji aja. Dan ini salah satu ini juga, siapa namanya Pak? Pak Hendar. Pak Hendar. Oke. Nah, teman-teman Java Explore, sekarang nih saya sudah di hadapan Bang Yos. Saya mau tanya-tanya sedikit seputar kantor hukum Yos ini. Mau tahu gimana keseruannya? Mari kita tanya satu-satu. Nih Bang Yos, kita mau kepoin nih, mau bagi-bagi informasi ke teman-teman di rumah terkait kantor hukum Bang Yos ini, Bang. Boleh, apa yang ditanyakan, apa yang kasih informasi, kita terbuka. Artinya ini untuk menyadarkan masyarakat akan arti kadarku. Bapak Yosep atau sapaan Bang Yos mengatakan bahwa Sardarkum harus dipahami oleh masyarakat, khususnya etnis jasisnya masih banyak yang belum paham. Wacana buat masyarakat, biar masyarakat mengetahui apa sih sebenarnya artikulasi pada hukum ini sebenarnya. Kira-kira nih, sebelum jauh ke kantor ini, kenapa sih Bang Yos ini memilih pendidikan? Secara akademik personal Bang Yos di bidang Fakultas Ekonomi, dan kemudian beliau ingin mengetahui fase-fase hukum yang ada di Indonesia. Akhirnya mengambil Fakultas Hukum sampai menjadi advokat melalui HAPI atau Advokat Pengacara Indonesia. Di dalam Undang-Undang Advokat Nomor 18 2003 harus ada induk advokat. Tidak bisa serta-merta jadi advokat berdiri sendiri. Kalau zaman dulu mulai SKPT, surat keterangan pengadilan tinggi, sumpahnya. Nah setelah adanya undang-undang tersebut harus ada rekomendasi dari organisasi advokat. Nah, organisasi advokat ada PKPA, ya, pendidikan keterampilan pengacara atau advokat. Terus ada UPA, ujian praktek advokat. Tuh, nah setelah itu baru diusulkan oleh organisasi tersebut kepada pengadilan tinggi untuk diberikan berita acara sumpah. Jadi ada keterkaitan antara himpunan organisasi advokat dengan pengadilan tinggi karena sahnya suatu legalitas advokat setelah adanya berita acara sumpah. Demikian. Berarti dari organisasi HAPI ini diajukan kepada pengadilan tinggi, lalu dari pengadilan tinggi disahkan begitu mungkin ya Pak? Bukan disahkan ya. Artinya diangkat berita sumpah untuk melegalitaskan bahwa dia seorang advokat. Tidak bisa, walaupun banyak sarjana hukum, tidak bisa jadi advokat kalau belum ada yang unsur dua tadi, ikut PKPA, ikut UPA, dan langsung diajukan untuk pengangkatan berita acara sumpah di pengadilan tinggi. Mungkin pemirsa juga pengen tahu Bang Yos, kapan sih kantor hukum ini berdiri tepatnya? Oke. Kalau kantor hukum ini berdiri, ini kita historis aja dulu ya. Jangan langsung ke persoalan itunya. Iya. Artinya Latar belakang berdirinya kantor hukum Bang Yos diawali dengan Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Bimantara sampai dengan 2018. Kemudian masih di tahun 2018 Bang Yos diangkat menjadi DPC HAPI Sumedang dan membentuk firma dan akhirnya membuka kantor hukum di Terusan Kopo kilometer 13,5 Kabupaten Bandung. setelah itu kami berpikir dengan kawan-kawan membentuk suatu firma hukum, yaitu kantor hukum Yos. Itu kurang lebih berdiri sudah kurun waktu 2018 ya. Berbarengan sebetulnya, hanya belum dibuka kantor hukumnya ada di Kabupaten Bandung, Katapang ini. Itu kronologisnya seperti itu. Nah, di sini kan profesional ya Bang ya. Jadi pelayanan apa sih yang kantor hukum Yos ini layani Bang? Apakah itu perceraian atau apa? Nah, mungkin bisa dijelaskan Pak. Terminologi hukumnya, artinya di sini kami melayani beberapa aspek hukum. Satu,
hukum. Kantor Hukum Bang Yos melayani jasa konsultan hukum diantaranya hukum perdata Islam seperti perceraian, isbah pernikahan, dispensasi pernikahan, dan penetapan ahli waris. Juga perdata umum, salah satu contohnya perbuatan melawan hukum, dan pidana umum permasalahan kejahatan masyarakat. Dan res spesialis seperti tipikor dan lain-lain. Ada kerugian kan 1365. Kami juga menyediakan. Terus ada pidana umum. Pidana umum ini yang banyak ini tentang kejahatan masyarakat Indonesia ya. Seperti halnya pasal 374, 372. Kira-kira kalau kliennya salah ini, apakah kemudian kan kliennya salah kemudian bayar, nah, apakah Bang Yos ini punten ini bayar, apakah akan tetap membela yang salah? Ini perlu penjelasan yang luar biasa ini. Artinya begini, saya ngambil dulu filsafat orang luar ya. Kesalahan itu tidak akan pernah kalah oleh kebenaran, walaupun datangnya terlambat. Artinya dia membayar. Beliau menyampaikan walaupun kami dibayar oleh klien, tapi bukan berarti membela yang salah. Akan tetapi membantu hak hukum dari kliennya sehingga setelah fakta dibuka, bisa meringankan vonis hukumannya. Perusahaan bukan haknya dia. Tapi bagaimana caranya membela agar diringankan hukumannya, bukan membela menang. Seperti halnya kasus HBS ya, HRS Habib Rizik Sihab ya. Itu kan prokes. Kenapa sampai bisa dijatuhin 4 tahun? Karena pelanggaran loh. Nah, tapi lawyernya membela hak hukumnya dia. Kalau soal vonis itu ada di majelis. Gitu loh. Bukan berarti kan Ada masyarakat nih mau datang ke kantor ini, terus kemudian dia mau meminta bantuan hukum di sini, itu gimana prosesnya, ribet nggak sih? Oke, kalau masalah ribet dan tidak ribet itu bukan satu persoalan ya. Kami coba memangkas sebuah arti. Masyarakat yang kebetulan terpaut masalah hukum, kami siap membantu apapun permasalahan, asalkan jelas identitas dan bisa dipertanggungjawabkan. Dan perlu diketahui bahwa kami kantor hukum Yos bekerja di wilayah atau daerah manapun, bahkan sampai ke luar negeri. Kami menerima ada masalah hukum tentang sengketa waris, itu berarti larinya ke kompilasi hukum Islam ya. Kantor hukum Yos ini kita bisa menaungi semua masyarakat yang mencari keadilan, ya. Tidak melihat si miskin, tidak melihat si kaya. Karena tadi Bang Rizal bertanya kepada Bang Yos, ada salah satu pertanyaan di situ, apabila masyarakat sudah membayar, ternyata masyarakat itu bersalah, ya, apakah harus dimenangkan, harus dibela? Nah, Kantor hukum ini sangat menarik ya untuk dijadikan literasi ya, selain untuk sebagai badan atau lembaga bantuan hukum. Mungkin boleh nggak kalau ini rekan-rekan atau teman-teman pemirsa Java Explore ini ikut belajar atau magang di sini sama Bang Yos dan rekan-rekan Bang Yos di sini? Oke. Oh, ini sangat bagus nih pertanyaan. Oh, sangat merespon sekali. Saya justru membuka lebar-lebar dan ada dalam undang-undangnya kalau menjadi advokat harus magang dulu. Dan mungkin mahasiswa ini juga buat mencari database buat skripsi ya. Artinya persoalan-persoalan apa yang akan dijadikan judul skripsi. Kadang-kadang kekurangan untuk literaturnya itu. Kami membuka lebar-lebar kok akan hal itu. Bahkan secara jujur saya sudah membuka kerjasama dengan dekan Fakultas Hukum, salah satu dekan Fakultas Hukum ya, Universitas Langgan Buana, Ibu Maima dan Dr. Dewi ya. Nah gitu teman-teman. Harapan bagi Yos untuk masyarakat minimal mengerti atau memahami arti aturan hukum agar tidak salah jalan. Dan harapan kedua, kantor hukum kami bisa berkembang dan mampu melayani masyarakat pada umumnya. Satu hal lagi, bagi teman-teman mahasiswa, ini kantor hukum Yos ini membuka literasi diskusi bersama di sini ya, baik itu mau diskusi langsung, apakah
langsung juga magang ya bagi mahasiswa, maka boleh semuanya bisa berkunjung ke sini. Seperti itu, bersama kami berbagi.